Coba deh kamu bayangin skenario ini bentar. Bayangin kamu itu seorang siswa di sekolah menengah gitu. Oke. Tiap pagi kamu berangkat ke sekolah tuh bukan dengan semangat mau belajar, tapi bawa perasaan cemas yang luar biasa. Pasti berat banget ya rasanya tiap hari kayak gitu. Banget. Dan kenapa coba? Karena kamu tahu persis, di sekolah itu ada kakak kelas yang terus-terusan ngerundung atau ngebully kamu, baik secara fisik maupun verbal. Dan itu terjadi terus-menerus ya? Iya, kamu menahan semuanya. Berbulan-bulan kamu cuma bisa diam, nunduk, ya ngarep hari cepat berlalu aja. Sampai akhirnya suatu hari di kantin sekolah, tekanan itu memuncak. Wah, ini biasanya titik kritisnya nih. Bener, fisikmu disakiti lagi. Dan tanpa sempat mikir panjang, murni karena refleks aja. Kamu ngebela diri. Kamu balas perlakuan itu buat ngelepasin rasa sakitnya. Kalau dilihat dari insting manusiawi sih, itu reaksi yang sangat bisa dipahami loh. Iya kan? Ketika seseorang didorong terus-terusan sampai ke ujung jurang, ya pasti bakal ada titik di mana mereka berbalik dan melawan. Pasti dong. Logika kita sebagai orang awam pasti bakal mikir, wah syukurlah korban ini akhirnya berani berdiri dan melawan. Betul. Tapi, realitas yang terjadi justru bertolak belakang banget sama harapan kita. Bukannya dapat perlindungan dari sekolah, kamu malah dilaporkan ke polisi sama kakak kelas yang ngerundung kamu itu. Astaga, malah dilaporin balik ya? Iya, dan yang bikin lebih nggak masuk akal lagi, pihak pelapor ini sampai nyewa pengacara loh. Terus mereka nuntut uang ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Gila sih, ini lompatan situasi yang ekstrim banget. Banget kan? Dari cuma insiden perkelahian di sekolah yang harusnya ya ranah kedisiplinan guru lah ya, tiba-tiba bertransformasi jadi ancaman pidana dan kebangkrutan finansial buat keluarga korban. Nah, buat kamu yang lagi dengerin diskusi kita kali ini, skenario tadi itu bukan cuplikan dari naskah film atau sinetron loh. Bukan fiksi ya ini? Bukan sama sekali. Ini kasus nyata yang baru aja kejadian di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dan di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar anatomi dari insiden yang, jujur aja, sangat ngusik rasa keadilan ini. Betul, karena banyak banget layar masalah di sini. Sumber utama kita buat diskusi ini adalah transkrip liputan berita dari saluran YouTube Liputan 6. Ini dilaporin langsung sama jurnalis Awang Darmawan dari Bekasi. Oke, jadi datanya lumayan komprehensif ya dari sana. Iya, misi kita hari ini bukan cuma sekedar bacain kronologi aja, tapi kita mau ngebedah pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul. Kayak, kok bisa sih sekolah ngebiarin ini terjadi? Di mana pengawasannya kan? Benar. Terus kenapa hukum bisa dipakai sedemikian rupa buat neken anak di bawah umur? Dan ya, apa artinya ini buat keamanan anak-anak kita di sekolah nanti? Yang paling menarik dari kasus ini tuh lapisan-lapisan konfliknya. Kita nggak cuma ngelihat dua anak berantem. Terus ngeliat apa dong? Kita ngelihat benturan dinamika kekuasaan, terus celah sistem pendidikan kita pas nangani perundungan, dan gimana hukum itu ya kadang bisa berubah fungsi jadi alat intimidasi. Wah, bener banget itu. Oke, mari kita mulai dari titik nol dulu deh. Sebelum kita masuk ke drama pengacara dan angka ratusan juta itu, kita harus mundur ke insiden pemicunya. Kejadian awalnya ya. Iya, tanggal 6 Februari 2026. Menurut transkrip Liputan 6 ini, korban adalah siswi kelas bawah. Dan pihak keluarganya ngeklaim kalau anak mereka ini udah ngalami perundungan fisik dan verbal sejak awal masuk sekolah. Di tahun 2025 ya berarti? Bener. Sejak 2025. Rentang waktu ini krusial banget buat digarisbawahin loh. Setahun penuh. Lama banget loh itu buat ukuran anak sekolah. Lama banget. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi perilaku, apa yang dialamin korban selama setahun itu nyiptain apa yang disebut learned helplessness. Atau ketidakberdayaan yang dipelajari? Oh, learned helplessness. Kayak ngerasa pasrah gitu ya? Tepat. Anak ini mungkin ngerasa kalau ngelawan itu percuma. Atau kalau lapor ke guru pun nggak bakal ngubah keadaan. Malah mungkin bisa bikin bulinyanya makin parah. Paham-paham, jadi korban ini milih buat nelan semuanya sendirian, sampai akhirnya dia bener-bener nggak kuat lagi kan? Numpuk terus di dalam. Karena pas hari kejadian, ini pas jam istirahat, korban lagi megang sebuah barang. Nah ini detail yang menurutku paling mencolok di laporan ini. Barang apa tuh? Dia lagi megang, kutip ya, tutup ompreng menu makan bergizi gratis. Tutup ompreng ya, oke. Iya. Terus tiba-tiba, kakak kelasnya datang, nendang handphone milik korban, dan langsung ngejambak rambutnya dengan keras banget. Wah, itu udah kekerasan fisik langsung ya? Bener. Korban kan kesakitan dong.
Dia coba bales, ngejambak sekedar biar cengkraman si kakak kelas ini lepas. Tapi bukannya lepas, kakak kelasnya malah ngejambak makin brutal. Makin kenceng tarikannya. Iya. Nah disitulah korban akhirnya mukul pelaku pakai benda yang kebetulan lagi dia pegang tadi. Si tutup ompreng itu. Logika hukum, Oh iya. Gimana tuh maksudnya? ada konsep dasar di hukum pidana yang namanya mens rea. Wait. Mens rea. Ini bahasa hukum teknis nih. Bisa tolong dijelasin pakai bahasa yang lebih gampang nggak? Buat aku sama yang lagi dengerin. Boleh. Sesederhana ini sih, mens rea itu niat jahat. Niat yang udah ada di pikiran seseorang sebelum dia ngelakuin tindakan kriminal. Kayak ngerencanain gitu ya? Bener. Kalau seseorang emang niat nyelakain orang lain secara sengaja, dia mungkin bakal bawa senjata dari rumah. Entah itu pisau atau pemukul beisbol gitu. Oh iya, masuk akal. Nah, fakta kalau anak ini pakai tutup ompreng makanan yang kebetulan lagi dia pegang buat makan siang, itu bukti telak kalau nggak ada perencanaan sama sekali. Nggak ada niat awal buat ngelukain ya? Sama sekali nggak ada mens rea di sana. Itu murni respons situasional yang meledak detik itu juga gara-gara disakitin. Ngerti. Kalau aku boleh pakai analogi ya, ini tuh mirip banget sama panci presto. Panci presto yang buat masak. Iya, bayangin kamu punya panci yang ditutup rapat, terus kamu panasin di atas api perundungan, intimidasi verbal, ketakutan fisik, itu dipanasin terus-terusan selama 1 tahun loh. Tekanan di dalamnya pasti gede banget. Banget. Dan nggak ada katup pelepas stresnya sama sekali. Terus pas apinya tiba-tiba dibesarin lagi pakai tendangan ke handphone dan jambakan di rambut, ya pasti bakal meledak dong pancinya. Analogi yang sangat pas. Tapi gini, aku mau coba jadi devil's advocate bentar nih ya. Aku agak gagal paham sih sama pembelaan refleks ini. Gagal paham di bagian mananya? Secara hukum nih, kalau kamu mukul duluan pakai benda keras sampai orang lain terluka, bukannya otomatis kamu yang dilabelin jadi pelaku. Terlepas dari dia dibully sebelumnya, tindakannya itu kan tetap bentuk kekerasan fisik. Itu pertanyaan bagus banget. Dan disitulah hukum seringkali kelihatan kaku kalau kita nggak ngelihat konteks neurologisnya. Neurologis? Berhubungan sama otak berarti ya? Iya, pas kita ngomongin refleks di situasi kayak gini, kita tuh lagi ngomongin mekanisme bertahan hidup biologis yang paling dasar. Respons fight or flight, lawan atau lari. Yang otomatis itu kan? Betul. Ketika tubuh sama otak ngedeteksi ancaman fisik langsung yang bikin sakit banget, kayak rambut yang ditarik paksa, itu sistem saraf simpatik kita langsung ngambil alih semuanya. Jadi ibaratnya akal sehatnya dibajak gitu sama rasa panik. Tepat banget. Bagian otak yang mikirin konsekuensi jangka panjang, etika, logika, yaitu korteks prefrontal, itu ibaratnya mati mendadak, offline sementara. Wah gila, offline beneran ya? Iya. Tubuh cuma bisa ngeproses satu instruksi dari otak saat itu. Gimana caranya aku bisa ngehentiin rasa sakit ini detik ini juga? Oh gitu. Jadi, mukul pakai tutup ompreng pas lagi dijambak, itu bukan keputusan sadar yang nimbang bener atau salah. Itu cuma insting hewani buat bertahan hidup. Masuk akal sih. Kalau sistem hukum cuma nyalahin respon bertahan hidup ini tanpa ngeliat rentetan provokasi sebelumnya, ya berarti kita lagi ngehukum biologi dasar manusia. Wah, gila sih. Kalau dijelasin dari sisi korteks prefrontal yang offline tadi, rasanya emang nggak adil banget kalau anak ini diposisikan murni sebagai penjahat. Sangat gak adil. Nah, ninget kejadian ini adanya di area sekolah ya. Bayangan aku, dan pasti bayangan kamu yang lagi dengerin juga, masalah ini bakal diselesain ala sekolah lah. Iya, idealnya kan gitu ya. Guru piket datang, misahin, bawa 2 anak ini ke ruang BK, panggil orang tua, mediasi, mungkin ada skorsing, terus ya udah selesai, kasus ditutup. Normalnya sih prosedur sekolah memang seperti itu. Tapi, disinilah kasus ini ngambil belokan tajam yang bikin aku lumayan geleng-geleng kepala pas baca laporannya. Karena bukannya diselesain lewat mediasi pedagogis, kasus ini malah lompat keluar pagar sekolah. Masuk langsung ke ranah hukum pidana. Iya loh, kakak kelas yang diduga jadi pemicu awal ini sama keluarganya pergi ke kantor polisi. Mereka resmi ngelaporin korban atas tuduhan pemukulan. Dan eskalasinya nggak berhenti di situ kan? Nggak sama sekali. Dari transkrip Liputan 6 ini, pihak pelapor bawa pengacara loh. Anak SMA berantem, tapi bawa pengacara ya? Terus mereka nuntut 2 hal dari keluarga korban. Pertama, video permohonan maaf. Ini oke lah. Mungkin masih bisa dinalar buat menuhin ego aja. Masih sering kejadian kalau syarat minta maaf secara publik. Nah, tapi yang kedua ini, mereka nuntut uang ganti rugi material sebesar 200 juta rupiah. Wah,
itu angka yang sangat luar biasa untuk ukuran konflik remaja. Banget. Ibu korban yang jelas-jelas syok langsung nyatain secara tegas kalau keluarganya nggak nyanggupin tuntutan uang sebesar itu. Angka 200 juta dalam konteks perselisihan anak sekolah ini benar-benar mancing pertanyaan besar soal proporsionalitas dan niat asli pelaporannya. Sangat nggak proporsional lah. Ini tuh ibaratnya gini. Bayangin kamu lagi jalan kaki di gang kecil, terus ada orang nyenggol kamu duluan sampai kamu hampir jatuh. Terus refleks dong pastinya. Duluan ini malah panggil pengacara, terus nuntut kamu beliin dia mobil mewah baru. Analogi yang Sangat ngena sih itu. Kan aneh banget. Makanya aku mikir, apakah ini murni soal keadilan hukum gara-gara dia kena tutup ompreng? Atau jangan-jangan ini cuma taktik intimidasi finansial terselubung buat keluarga korban? Kalau menurutmu gimana? Analogi senggolan di gang tadi nangkep esensi masalahnya dengan pas banget sih. Apa yang kita lihat dari tuntutan 200 juta itu kemungkinan besar bukan upaya nyari keadilan restitusi yang real. Terus apa dong tujuannya? Itu lebih ke demonstrasi dinamika kekuasaan atau power dynamics. Ngubah insiden perundungan sekolah jadi ancaman pidana dan perdata yang bisa ngelumpuhin keluarga ya, itu murni taktik eskalasi. Taktik nakut-nakutin gitu ya? Betul. Di konflik sosial, fenomena ini dikenal sebagai weaponization of the law, atau jadiin hukum sebagai senjata. Wait. Menjadikan hukum sebagai senjata, berarti hukum yang harusnya jadi pelindung malah dipakai buat nindas pihak yang lebih lemah. Iya, persis kayak gitu. Dan ini tuh sering banget kejadian pas ada ketimpangan akses antar pihak. Ketimpangan akses kayak gimana tuh? Ya, pas satu pihak ngerasa punya keunggulan. Entah itu karena mereka punya akses ke pengacara, ngerti cara kerja kepolisian, atau cuma ngerasa lebih superior secara sosial aja. Oh, jadi mereka ngerasa bisa neken gitu ya? Mereka pakai aparat penegak hukum buat ngintimidasi lawan. Bayangin aja efek psikologis dengar angka 200 juta buat keluarga biasa. Pasti gemetar sih dengernya. Banget. Tujuan mereka bukan benar-benar buat dapat duitnya kok, tapi buat nyiptain teror psikologis. Kayak lagi ngirim pesan, lihat nih seberapa hancurnya hidup kalian kalau berani ngelawan kami. Wah, gila. Merinding sih denger penjelasannya. Ini tuh bener-bener nempatin keluarga korban di sudut ruangan yang gelap banget loh. Mereka dipaksa tunduk. Iya, dipaksa nyerah sama keadaan. Mungkin harapannya pihak pelapor demi menghindari kebangkrutan atau ancaman anak di penjara, keluarga korban bakal nyerah total dan ngaku 100% salah. Padahal konteks awalnya korban yang dibully ya. Iya. Dan kita nih lagi ngomongin anak-anak di bawah umur loh. Di Indonesia kan kita punya sistem peradilan pidana anak. Betul. Yang fokusnya beda sama orang dewasa. Nah itu, setauku restorasi dan diversi itu diprioritasin banget buat anak. Nuntut 200 juta itu rasanya kayak ngelawan roh dari perlindungan anak itu sendiri nggak sih? Sepakat banget aku. Sistem peradilan anak kita emang dirancang buat ngejauhin anak dari stigma kriminal dan hukuman yang sifatnya balas dendam. Harusnya kan ngebina ya. Iya. Tapi ancaman laporan polisi yang dibarengi nominal raksasa ini jelas dipakai buat nge-bypass semangit kekeluargaan itu. Jadi sistemnya diakalin. Wah, bener-bener. Oke, sekarang kita masuk ke gajah di dalam ruangan ini nih. Bagian pihak sekolahnya ya. Iya, dengan adanya tuntutan segila itu dan ancaman hukum seberat itu, kemana pihak sekolah? Kemana guru-guru dan kepala sekolah yang harusnya jadi pengayom di situ? Ini emang jadi pusaran konflik berikutnya sih. Jujur aja, bagian ini bikin aku cukup frustrasi pas bacanya. Pihak sekolah tuh sebenarnya ada di posisi yang sangat krusial loh. Mereka harusnya jadi wasit yang netral dan pelindung buat murid-muridnya. Harusnya ya. Iya, dari laporan yang ada, pihak SMN 2 Kota Bekasi ini nyatain kalau mereka sempat kok berupaya ngedamain kedua belah pihak. Berupaya mendamaikan. Kedengarannya sih normatif dan ideal ya. Tapi, ini benang merahnya jadi sangat kusut di titik ini. Karena ada klaim dari pihak ibu korban kan? Bener. Ibu korban terang-terangan ngeklaim kalau permintaan uang 200 juta dan video itu disampaikan melalui pihak sekolah loh. Wah, ini tuduhan yang serius banget buat institusi pendidikan. Serius banget, jadi sekolah tuh dituduh semacam jadi perantaranya. Dan tentu aja pihak sekolah ngebantah keras hal ini. Wajar kalau mereka langsung defensif. Mereka nolak mentah-mentah tuduhan kalau mereka bertindak sebagai, istilahnya, corong pelapor terkait uang damai ratusan juta itu. Bantahan keras dari sekolah itu ya respon standar dari krisis kehumasan sih. Atau damage control institusional. Buat nyelamatin nama baik gitu ya.
Pastinya, sebuah lembaga pendidikan negeri bakal hancur kredibilitasnya kalau sampai terbukti bertindak sebagai, ya kasarnya agen penagih hutang atau kaki tangan satu murid buat meras murid lain. Ngeri sih kalau sampai beneran gitu. Makanya, ngebantah itu insting pertama mereka buat ngelindungi nama baik institusi dari kemarahan publik. Aku paham sih kenapa sekolah ngerasa harus ngebantah demi citra mereka. Tapi masalahnya, di era sekarang ini, bantahan lisan itu gampang banget dipatahin loh. Apalagi kalau ada jejak digitalnya ya. Nah itu dia. Di dalam transkrip Liputan 6 tadi, kita bisa dengar dengan jelas dialog di mana pihak keluarga korban tuh motong bantahan sekolah. Oh iya, keluarga korbannya bilang apa emang? Keluarga itu bilang gini, tapi ada rekamannya Bu, ada rekaman kami sudah dapat, gitu. Wah, langsung dikasih skakmat dong. Banget. Dan pas perwakilan sekolah coba ngeles lagi, keluarga balik negasin dengan yakin banget, iya tapi ada rekamannya Bu. Susah banget buat ngeles dari itu. Kan, gimana coba sebuah institusi bisa berkelit dari bukti digital telak kayak gitu? Ini tuh realitas baru yang seringkali nggak disadari sama institusi tradisional loh. Dulu, kalau ada pertemuan tertutup di ruang kepala sekolah, apa yang diomongin ya ngudep gitu aja. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak ada buktinya. Betul, paling cuma jadi kata dia lawan kata saya. Tapi sekarang, hampir semua orang dewasa tuh bawa alat perekam di saku mereka. Smartphone kan? Iya bener banget, semua bisa direkam diam-diam. Bukti digital kayak rekaman suara ini benar-benar ngeruntuhin tembok kerahasiaan institusi yang selama ini mereka pakai buat berlindung. Berarti sekolah bener-bener di posisi yang kejepit banget ya di sini? Tapi, kita juga harus tetap jaga objektivitas ya. Kita sebagai audiens kan nggak denger isi rekaman suara itu secara utuh. Oh iya sih, kita nggak tahu nada bicaranya kayak gimana pas kejadian. Betul, kita nggak tahu konteks kalimatnya persis. Apakah sekolah benar-benar menagih ala preman, atau mereka cuma sekedar meneruskan informasi dari pelapor tanpa niat menekan? Make sense, make sense. Tapi, terlepas dari konteksnya, fakta kalau keluarga korban punya tingkat kepercayaan diri setinggi itu buat ngonfrontasi sekolah pakai rekaman, yaitu nunjukin ada krisis kepercayaan yang udah parah banget. Komunikasinya udah hancur ya berarti? Hubungan antara sekolah dan orang tua murid udah sepenuhnya rusak di titik ini. Krisis kepercayaan, itu poin yang tajam banget sih. Dan ngomong-ngomong soal krisis, ada satu lagi klaim sekolah yang bikin aku ngerut dahi nih. Klaim yang mana tuh? Pihak sekolah ngeklaim kalau mereka nggak pernah dapat laporan atau sama sekali nggak tahu menahu soal tindak perundungan yang dialamin korban sejak 2025 itu. Ah, ini klasik sih alasannya. Kan nggak masuk akal loh. Coba deh kita pikir pakai logika dasar. Gimana mungkin seorang anak dirundung secara fisik, diintimidasi verbal selama setahun penuh di sekolah, dan nggak ada satupun guru, staf kebersihan, atau wali kelas yang tahu? Agak susah dipercaya ya. Iya, masa sih nggak nyium gelagat yang aneh sama sekali? Setahun loh ini. Sebenarnya fenomena kayak gini lebih umum terjadi daripada yang kita kira loh. Dan ini nunjukin kelemahan struktural di banyak sistem sekolah kita. Maksudnya sistem pengawasannya yang bocor. Kurang lebih gitu. Perundungan itu sifatnya sangat rahasia. Mereka operasinya di area yang kita sebut blind spots, atau titik buta pengawasan. Oh, jadi pinter sembunyi-sembunyi gitu pelakunya? Di toilet, atau lewat pesan singkat pas sudah pulang sekolah. Tapi kan si korban ini bisa lapor ke wali kelas atau guru BK kan harusnya. Kenapa dia milih diam aja sampai setahun? Nah, itulah akar masalahnya. Kenapa korban bully jarang mau lapor? Karena mereka tuh nggak percaya sama sistem perlindungan dari sekolahnya. Nggak ngerasa aman gitu ya buat ngomong. Betul. Anak-anak ini biasanya ngalkulasiin risikonya dulu. Mereka mikir, kalau aku lapor, paling gurunya cuma marahin pelaku bentar. Habis itu pelakunya bakal nyari aku lagi dan balas dendam dengan cara yang jauh lebih kejam. Wah iya, dan guru kan nggak mungkin ngintilin murid 24 jam ya? Tepat. Jadi kejagalan sekolah ngedeteksi bully selama setahun ini bukan melulu karena mereka nggak peduli. Tapi ini bukti nyata terputusnya jembatan komunikasi yang aman antara siswa sama sistem dukungan sekolah. Masuk akal banget sih penjelasannya. Korban ngerasa kalau lapor tuh sia-sia dan malah nambahin masalah baru. Makanya dia milih diem nahan sakit sampai akhirnya meledak pas jam istirahat pakai tutup ompreng tadi. Iya, itu titik puncaknya. Dan lucunya lagi nih, pas kasus ini udah meledak dan final, pihak sekolah malah sibuk ngelakuin klarifikasi yang menurutku agak nyeleneh soal status orang tua pelapor. Sekolah bilang kalau orang tua si kakak kelas ini tuh bukan pejabat atau orang berpengaruh. Oh, sampai bahas status sosial skala ya?
Kenapa coba institusi pendidikan ngerasa perlu banget ngelarifikasi status sosial orang tua murid di tengah kasus kekerasan kayak gini? Justru klarifikasi itu nyeritain banyak hal ke kita soal ketakutan sekolah terhadap opini publik loh. Gimana tuh maksudnya? Gini, di masyarakat kita kan ada pola pikir bawaan ya, curigaan gitu loh. Kalau ada orang bisa bermanuver seagresif itu, ngelaporin polisi dengan cepat, bawa pengacara buat urusan berantem anak SMA, terus dengan santainya nuntut ratusan juta. Oh, netizen pasti mikirnya ini keluarga ada backingannya nih. Persis. Masyarakat langsung berasumsi keluarga ini punya privilege tertentu. Anak pejabat lah, orang penting lah, gitu. Ah, aku paham sekarang. Kalau narasi anak pejabat nindas anak orang biasa ini sampai nempel dan digoreng di medsos, sekolahnya bakal habis jadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia dong. Sangat tepat. Sekolah tuh lagi berusaha mati-matian mademin narasi pertarungan kelas sosial ini, karena kalau isunya makin liar, tekanan publiknya nggak cuma dari level lokal lagi. Bisa sampai kementerian turun tangan ya. Betul, bisa narik perhatian nasional. Jadi klarifikasi itu murni bagian dari manajemen krisis buat ngehindarin amuk massa digital yang tak terkendali. Gila ya. Jadi kalau kita tarik mundur dan lihat gambar besarnya dari awal sampai akhir nih. Kita punya korban yang dibully setahun penuh tanpa ada perlindungan sedikit pun dari sekolah. Dia akhirnya bales refleks pakai tutup ompreng. Terus tiba-tiba malah dia yang dijadiin tersangka sama polisi, ditodong ganti rugi 200 juta sama pengacara. Situasi yang sangat terbalik ya. Iya loh, dan sekolah yang harusnya jadi rumah kedua dan pelindung anak-anak malah sibuk berdebat soal rekaman suara sama ngebantah status sosial demi jaga nama baik doang. Sangat ironis memang. Terus di akhir laporan Liputan 6 tadi disebutin, kasus ini emang masih terus bergulir. Tapi keluarga korban benar-benar mohon supaya kasus ini bisa berakhir damai. Wajar kalau mereka minta damai. Alasannya tuh simple tapi bikin nyesek banget dengarnya. Karena masa depan anak-anak ini yang lagi dipertaruhin. Dua-duanya kan masih berstatus pelajar di bawah umur. Harapan buat damai itu emang satu-satunya jalan keluar yang rasional sekarang. Ketika anak di bawah umur sampai terseret masuk ke mesin peradilan pidana, efek destruktifnya tuh parah loh. Bakal nempel terus ya di hidupnya? Pasti, trauma psikologisnya. Dan yang paling seram itu jejak rekam kriminalnya bakal melekat seumur hidup. Keluarga korban sangat nyadar soal ini. Nggak ada orang tua yang mau anaknya punya label napi ya? Enggak, mereka nggak mau masa depan anak dihancurin cuma gara-gara 1 detik kehilangan kendali akibat diprovokasi perundungan berbulan-bulan. Setuju banget. Dan kasus ini tuh rasanya terlalu menyederhanakan banget kalau kita cuma nyebut ini insiden anak SMA saling jambak di kantin. Jelas bukan sekedar itu, ini masalah sistemik. Ini tuh potret yang sangat kompleks dan lumayan gelap tentang ekosistem pendidikan kita saat ini. Kasus ini nelanjangin batas yang ternyata kabur banget antara mana yang murni perkelahian sepadan dan mana yang sebenarnya respons putus asa buat ngebela diri dari siksaan bully. Betul, dan juga soal intervensi hukumnya kan? Iya. Lebih jauh lagi, kasus ini jadi alarm peringatan gimana hukum formal, apalagi yang ditambahin tuntutan finansial 200 juta yang nggak ngotak itu, bisa memperkeruh masalah yang harusnya cukup diselesain secara pendidikan aja. Kalau ada pelajaran terbesar yang harus dipetik sama institusi pendidikan dari kejadian ini, itu tentang pentingnya pencegahan. Pencegahan sejak awal ya. Betul, ketika sekolah gagal nyediain lingkungan yang aman dan gagal nangkap sinyal bully di tahap-tahap awal, konflik itu perlahan bakal bermutasi di luar kendali mereka. Sampai panci prestonya meledak tadi ya. Iya, dan pas ledakan itu kejadian, serpihannya tuh nggak cuma ngelukain 2 anak yang lagi berantem, tapi ikut ngerobek reputasi sekolah, nguras finansial keluarga, sampai ngelibatin aparat penegak hukum segala. Wah, impactnya kemana-mana ya. Makanya, institusi pendidikan tuh harus balik ke fungsi aslinya. Jadi tempat di mana keadilan ditegakin buat mendidik dan memulihkan anak. Bukan jadi arena yang akhirnya ngancurin masa depan satu sama lain. Penjelasan yang sangat menggugah sih ini. Nah, buat kamu yang udah nemenin kita ngobrol dari tadi, sebelum kita benar-benar nutup penelusuran mendalam hari ini, ada satu pemikiran yang terus-terusan ganggu kepalaku nih. Apa tuh? Dan aku pengen kamu yang lagi dengerin juga ikut ngerenungin pertanyaan ini setelah diskusi kita beres nanti ya. Silakan disampaikan. Gini, kalau ngelawan balik pasti sakiti secara fisik, itu justru bikin seorang anak terancam hukuman pidana, terancam diperas sama pengacara, dan keluarganya terancam bangkrut ratusan juta. Sementara di waktu yang bersamaan, pihak sekolah dengan entengnya bilang kalau mereka nggak tahu ada perundungan di depan hidung mereka sendiri. Lalu,
Apa jalan keluar yang benar buat seorang remaja biar bisa selamat dari bully? Pertanyaan yang sangat berat itu. Iya kan? Kalau ngelawan aja disalahin sama hukum, terus lapor ke sekolah juga percuma karena nggak digubris. Apakah sistem kita saat ini tuh secara nggak sadar justru lagi nyetak dan ngedidik anak-anak kita buat pasrah, diam, dan nerima kekerasan itu sebagai takdir? Wah, Coba deh kamu pikirin itu bentar. Terima kasih banyak ya udah dengerin diskusi kita kali ini. Bawa obrolan ini ke meja makanmu, ke grup WhatsApp kamu, atau diskusikan sama teman-teman tongkronganmu. penting banget buat terus diomongin. Benar. Karena di luar sana, mungkin masih banyak anak-anak yang lagi berjuang nyoba bertahan hidup dalam diam.